Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari Amsal yang cukup menarik dan mungkin terdengar agak unik. Bukan tentang kata-kata, bukan tentang sikap hati, tetapi tentang lembu, kandang, dan hasil ladang. Namun di balik gambaran sederhana itu tersembunyi prinsip yang kuat untuk hidup yang bertanggung jawab dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Amsal 14 ayat yang keempat. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saudara, bayangkan saudara datang ke sebuah ladang, lalu saudara memasuki sebuah kandang. Saat saudara memasuki kandang tersebut, saudara melihat kandang yang bersih, kandang yang rapi, tidak berbau, tidak ada suara ribut dari kambing, sapi. Tenang sekali. Tapi saat kita lalu keluar, melihat ladang yang ada di sekelilingnya, ternyata tidak ada hasil panennya. Lalu bandingkan dengan kandang yang satunya. Di sana agak bau, tanahnya becek, penuh dengan jerami, dan juga jejak-jejak kaki lembu sapi. Tapi saat kita melihat keluar ke ladang, penuh dengan panen, dan juga karung-karung dari hasil kerja keras. Amsal berkata, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Artinya, kenyamanan dan kesempurnaan bukanlah tanda keberhasilan. Justru kehidupan yang sedikit berantakan, penuh tantangan, kadang kacau, bisa jadi tempat di mana Tuhan sedang bekerja dan menghasilkan sesuatu yang besar. Mari kita melihat lebih dalam lagi. Dalam konteks zaman Amsal, lembu adalah salah satu alat utama dari pertanian. Mereka digunakan untuk membajak tanah. Tanpa lembu, tanah itu akan tetap keras dan tidak siap untuk ditanami. Tetapi punya lembu juga berarti apa? Berarti kita harus siap untuk menerima segala konsekuensinya. Seperti kandang yang kotor, bau, makanan yang harus kita siapkan, dan juga kerja yang ekstra. Tapi Amsal menegaskan dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Jadi jika seseorang hanya ingin kenyamanan di hidup yang teratur tanpa gangguan, maka mungkin kita jangan terlalu berharap adanya hasil. Tapi jika kita rela menghadapi tantangan, kerja keras, bahkan kekacauan yang datang karena tanggung jawab hidup, maka Tuhan akan memberkati dengan hasil yang baik. Dan ini bisa diterapkan di berbagai aspek kehidupan kita. Yang pertama, di dalam keluarga. Orang tua yang membesarkan anak pasti mengalami rumah yang tidak rapi. Saudara yang saat ini mungkin memiliki anak yang masih kecil. Mungkin kita selalu pusing dengan rumah yang tidak rapi, baru diberesin, berantakan lagi. Suara tangisan, mainan di mana-mana, waktu istirahat yang terganggu. Tapi semua itu adalah tanda bahwa ada kehidupan yang sedang bertumbuh. Jika semua terlalu tenang, terlalu steril, bisa jadi rumah itu kosong. Secara fisik maupun emosional. Karena itu, hadapilah kekacauan dengan kasih. Itu adalah bagian dari kekuatan lembu yang akan menghasilkan panen. Anak akan bertumbuh dengan baik, dengan sehat, secara rohani, secara emosional. Yang kedua, dalam pelayanan. Gereja bukanlah museum orang-orang suci, tetapi rumah sakit bagi orang berdosa. Artinya,
pelayanan yang sehat justru mungkin akan berantakan sesekali. Ada konflik, ada salah paham, atau ketidaksempurnaan di dalam koordinasi. Itu pasti terjadi. Tapi di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja. Pelayanan yang takut kotor tidak akan pernah menjangkau yang terluka. Kita perlu berani masuk ke kandang, mendampingi, melayani, dan bersabar. Yang ketiga, mungkin dalam pekerjaan atau usaha kita. Orang yang hanya ingin pekerjaan yang tenang, tidak mau ambil resiko, atau mungkin malas menghadapi tekanan, mungkin tidak pernah gagal, tapi juga tidak akan pernah berkembang. Justru tantangan, masalah dari klien mungkin, lembur, atau kesalahan-kesalahan yang diperbaiki, itu adalah ladang tempat Tuhan melatih kita untuk kita nantinya bisa menghasilkan buah. Mungkin juga dalam hubungan dan komunitas. Saudara punya sahabat rohani atau komunitas doa. Hubungan seperti ini pun tidak selalu mulus. Terkadang ada perbedaan pendapat, ya, waktu yang harus dikorbankan, bahkan perasaan yang terluka. Tetapi semua itu tidak akan sia-sia. Saat kita bertahan, belajar mengampuni, belajar menerima, mengerti satu sama lain, kita sedang membajak ladang rohani yang dalam. Dan hasilnya adalah kedewasaan dan persahabatan yang sejati. Allah tidak mencari kehidupan yang steril dan sempurna. Dia mencari hati yang mau bekerja, rela, repot, dan siap dipakai untuk menghasilkan buah. Hari ini, jangan takut dengan kandang yang kotor. Jangan mundur dari tanggung jawab hanya karena repot ataupun tidak nyaman. Justru disitulah Tuhan sedang membentuk karakter dan mempersiapkan panen. Mari kita bertanya pada diri kita. Apakah saya sedang menghindari tanggung jawab karena takut berantakan? Takut repot? Atau saya sedang bekerja dengan setia, walaupun capek, lelah. Tapi saya tetap lakukan, karena saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan hasil. Saudara, kenyamanan itu tidak salah. Tapi jika itu menjadi tujuan, maka kita bisa kehilangan ladang yang seharusnya menghasilkan buah. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup rapih, tapi untuk hidup berbuah. Dan buah itu seringkali lahir dari kandang yang kotor, tapi penuh kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang kami miliki. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur untuk setiap tantangan, masalah, kesulitan yang kami hadapi. Bahkan mungkin luka yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam itu semua, Engkau sedang bekerja, Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang membangun iman kami, Engkau sedang mendewasakan setiap kami. Dan biarlah setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, tidak takut untuk berantakan, repot, tetapi dalam arti yang benar. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani semua ini bersama dengan Engkau dan bersandar dengan Engkau. Kami percaya bahwa di akhir dari segalanya adalah untuk kebaikan setiap kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.